Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang Ibu Ditya. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Apa kabar Siang, semuanya? Sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah Ibu sehat. Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat. Kalau begitu seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, tolong ketua kelas pimpin doanya, Nak. Siap Ibu. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa ya teman-teman ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Ibu ingatkan lagi untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Ada 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas keluar. Oke, untuk pertemuan hari ini semuanya sudah absen di Google Classroom. Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Ibu. Sudah. Ibu. Oke, pertemuan Bu. pada minggu lalu kita mempelajari tentang materi replikasi virus. Ada yang masih ingat? Ada 2 cara, ada 2 siklus replikasi virus, itu apa saja, Nak? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Saya Ibu. Saya Oke, misogenik Bu. Saya Bu, lipstick sama lipogenik Bu. Bagus, Dela. Daur Ada 2 litik siklus, sama lisogenik yaitu Ibu. daur litik dan Saya daur duluan, lisogenik. Ibu. Iya, benar. Saya duluan, Menurut kalian, apakah semua virus itu merugikan kita, Nak? Tidak Bu. Merugikan Bu. Tidak Merugikan Bu. Ibu. Ada yang jawab tidak? Ada Merugikan yang jawab Ibu. tidak? Ada nggak sih Bikin sakit, Bu. manfaatnya bagi virus? Ada Bu. Ada manfaatnya. Ada Bu. Benar. Iya, bagus. Ada juga Ada manfaatnya. Iya, bagus. Bisa buat Ada manfaatnya vaksin. ya, Bu? Bagus. Jadi setelah mempelajari materi ini, kalian akan dapat memahami bahwa peranan virus itu tidak selamanya merugikan. Ada juga peranan-peranan yang menguntungkan. Tampilkan PowerPoint-nya ya. Ya Bu. Iya Bu. Belum tampil Bu. Sabar Sabar Pak, Benny. sabar Benny. Ya. Saya sudah semangat ini Bu. Di mana ya? Oke, sudah tampil? Sudah ya? Sudah kelihatan? Sudah Ibu. Sudah Bu. Sudah. Oke, ini dia judul Sudah, materi yang Bu, akan kita peranan pelajari hari virus dalam ini. kehidupan manusia. Bagus sekali Aisyah, peranan virus dalam kehidupan manusia. Di sini kita lihat dulu kompetensi dasarnya yang sudah dari pertemuan pertama Ibu beritahu ke kalian. Dan ini adalah indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pertemuan hari ini, yaitu kalian dapat menjelaskan peranan virus dalam kehidupan, dapat menjelaskan pola hidup sehat, dan pada bagian akhirnya nanti kita akan buat video dan akan kita publikasikan di media sosial. Oke, untuk lebih khususnya tujuan pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajarannya namanya PBL, Problem Based Learning metodenya. Nanti kita akan gunakan metode diskusi dalam kelompok sehingga pada akhir pembelajaran kalian dapat menjelaskan peranan menguntungkan virus bagi kehidupan. Kalian juga dapat menjelaskan peranan yang dapat merugikan manusianya, dapat menjelaskan pola hidup sehat sehingga dapat menghindari terjangkit virus. Kalian juga akan membuat video dan akan mempublikasikannya sebagai bentuk kampanye tentang bahaya virus bagi kehidupan. Oke, kita akan saksikan sama-sama video tentang peranan virus. Silahkan dicatat hal-hal penting saat penayangan video.
bisa. Kalian bisa mencatat hal-hal penting dari penayangan video, apa saja peranan menguntungkan virus, merugikan virus, baik itu bagi manusia, bagi tumbuhan, bagi hewan, dan juga pola hidup sehat yang bagaimana yang harus kita terapkan agar dapat terhindar dari infeksi virus. Oke, selanjutnya kalian akan bekerja di dalam kelompok. Kelompoknya masih sama dengan kelompok saat di pertemuan 1 kemarin. Kalian akan mengisi lembar kerja peserta didik LKPD. Soalnya hanya ada 2 tabel. LKPD-nya bisa kalian lihat di Google Classroom kalian masing-masing. Nanti akan Ibu pecah ke dalam breakout room-nya. Silahkan kalian bekerja menurut kelompok kalian masing-masing. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit. Oke, selamat mengerjakan. Oke, kalau ada yang perlu dibantu bisa langsung ke Ibu. Kelompok 1 bagaimana? Bisa mengerjakan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kelompok 2. Kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, bagus. Untuk presentasi, siapa yang mau mencoba untuk presentasi soal nomor 1 dan nomor 2? Silahkan, Dian. Saya nomor 1 ya, Bu. Oke, silahkan, Dian. Yang pertama di sini peranannya sebagai pembuat vaksin COVID-19 itu menguntungkan. Masalahnya ini jamnya sudah bukan jam sekolah. Kemudian yang kedua, pembengkakan kelenjar parotis disebabkan paramyxovirus itu merugikan. Yang ketiga, terapi gen dalam teknologi rekayasa genetika itu menguntungkan. Yang keempat, timbulnya vesikula pada kulit dan selaput lendir disebabkan oleh virus varicella itu juga merugikan. Yang kelima, pembuatan antitoksin dengan menggabungkan DNA virus dan gen itu menguntungkan. Bercak-bercak pada daun tanaman tembakau disebut virus TMP itu merugikan. Kemudian bahan pembuatan insulin menguntungkan. Kemudian penyakit demam berdarah merugikan. Virus digunakan untuk melemahkan bakteri yang berbahaya itu menguntungkan. Kemudian yang nomor 10-nya, flu burung terjadi beberapa tahun yang lalu menyebabkan banyak unggas mati itu merugikan, Bu. Bagus sekali, Dian. Tolong beri tepuk tangan pada Dian. Oke, untuk soal nomor 2, siapa yang mau mencoba presentasi? Ayo, siapa yang berani untuk soal nomor 2? Sahabat saya, Ibu, nomor 2. Oke, silakan Aisyah. Iya, virus yang kasih sama-sama itu ya, Bu ya. Iya, yang menghubungkan garis. Yang menghubungkan garis. Di sini ada virus COVID-19, Ibu. Itu vaksinnya vaksin Sinovac. Ya, bagus. Kemudian virus tungro, di sini pertumbuhan padi akan terhambat sehingga tampak kerdil. Kemudian Newcastle disease NCD, ini penyakit tetelo pada ayam. Kemudian virus polio, ini kelumpuhan sering terjadi pada anak-anak. Virus varicella, ini penyakit herpes zoster. Kemudian virus dengue, ini demam berdarah. Kemudian virus HIV,
Ini ditularkan melalui hubungan seksual, transfusi darah, penggunaan jarum yang sama, dan melalui ASI. Gondongan. Di sini penyakit pembengkakan kelenjar parotis, kelenjar ludah yang dapat menular. Kemudian virus ortomyxovirus. Ini penyakit influenza yang dapat menular melalui batuk, bersin, dan kontak tangan dengan orang yang terkontaminasi. Kemudian yang terakhir ini human papillomavirus atau HPV. Ini penyakit kutil, Ibu. Iya, bagus sekali Aisyah. Kita beri aplaus untuk Aisyah. Yeay. Oke, Kutil untuk apaan, kelompok Bu? yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan untuk kelompok yang presentasi atau jawabannya udah sama? Sama Bu. Sama, Bu. Sama. Eva itu Oke, Bu. bagus sekali. Kenapa Eva? Naksir Pak Den. Oke, ini tadi yang kita bahas bersama, bahwa ada peranan virus yang menguntungkan dan yang merugikan. Untuk yang menguntungkan di sini bisa dibuat sebagai pembuatan vaksin seperti yang kalian dapat dalam bulan ini ya, kalian semua harus sudah divaksin. Di sini untuk peranan yang merugikan, ada banyak sekali penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Misalnya di sini ada gondongan, herpes, cacar, ada hepatitis, influenza, campak, AIDS, polio, kutil, DBD, demam berdarah, chikungunya, Ebola, flu burung, SARS, rabies, dan pada tanaman juga terjadi infeksi yang disebabkan oleh virus. Misalnya ada penyakit mozaik yang menyerang tanaman tembakau, ada tanaman padi yang menjadi kerdil karena adanya virus tungro, juga menyebabkan penyakit pada hewan. Misalnya di sini ada penyakit tetelo yang menyerang unggas oleh virus NCD. Untuk dapat menghindari infeksi dari virus-virus itu, kita harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kita harus makan makanan yang bergizi, seimbang, olahraga, juga kita dapat melakukan ikhtiar dengan menggunakan vaksin. Apabila sudah terserang, maka harus bagaimana? Yang pasti kita harus istirahat agar daya imun tubuh meningkat, makan yang bergizi, minum yang cukup, dan juga kita dapat mengkonsumsi obat-obatan. Oke, pada bagian akhir LKPD, kalian bisa lihat itu ada tugas untuk dapat membuat video kampanye tentang bahaya virus. Di sini kalian bebas mau mengambil jenis virusnya apa. Videonya hanya berdurasi 1-5 menit. Ibu harap semua anggota dari kelompok muncul pada video ini. Banyak yang bisa kalian jelaskan pada video ini, baik itu jenis virusnya, penyakit yang disebabkan, gejala virusnya, pengobatannya, dan pencegahannya. Pada pertemuan selanjutnya, silahkan kalian kumpulkan dulu videonya kepada Ibu. Setelah Ibu setujui, maka serentak kita akan upload di salah satu Instagram anggota kelompok dan akan di-tag ke Ibu sebagai bentuk kampanye kita sebagai bahaya virus. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan, Nak? Saya Bu. Oke, silahkan Dela. Bu, kemarin kan saya vaksin Bu. Jadi yang dimasukkan itu penyakitnya Bu. Oke, pertanyaan yang bagus sekali Dela. Sebelum Ibu menjawab, apakah ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan dari Dela? Jadi sebenarnya yang disuntikin ke badan Dela kemarin itu sebenarnya vaksin itu isinya benarkah virus juga, Nak? Virus yang dilemahkan Bu. Ada yang Iya, bagus sekali Deci. Jadi isinya sebenarnya virus juga. Tapi virusnya sudah dilemahkan sehingga akan terbentuk daya imunitas pada tubuh kita. Oke, untuk pertemuan hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita? Saya Bu. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oh, bagus Dela, silakan Dela. Jadi peranan virus itu tidak hanya yang
jeleknya saja Bu, yang negatifnya saja. Tapi ada yang positifnya seperti untuk vaksin tadi Bu. Iya, bagus sekali. Jadi peranan virus itu tidak hanya merugikan, tapi juga ada peranan virus yang menguntungkan bagi kita. Dan kita harus menjaga pola hidup sehat agar kita dapat terhindar dari infeksi virus. Ibu ingatkan lagi untuk LKBD yang sudah dikerjakan, silahkan dikumpulkan di Google Classroom Biologi. Dan jangan lupa tugas untuk pertemuan selanjutnya berupa video kampanye bahaya virus. Oke, Ibu rasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Silahkan Ketua Kelas pimpin doanya. Duduk, siap, berdoa, mulai, selesai. Oke, terima kasih telah hadir pada Jimit Biologi pembelajaran pada hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.